Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Tebarkanlah Jalamu, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 5 ayat 3b dan 4. Lalu Yesus duduk dan mengajar dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita mendengar sabda Tuhan saat ini. Apakah cukup mudah untuk memahaminya? Untuk orang-orang atau anak-anak nelayan di tepi pantai, ini tidak menjadi masalah. Tetapi untuk generasi Z atau remaja dan pemuda zaman now, apakah ini juga bisa dicerna dengan mudah? Ada yang bertanya, jala itu apa? Jala itu sama dengan pukat. Pukat itu apa? Pukat itu sama dengan jaring besar untuk menangkap ikan. Nah, mereka mulai mengerti. Lebih mudah mengatakan jaring daripada memakai istilah jala atau pukat. Tuhan Yesus setelah mengajar orang banyak memerintahkan Simon Petrus untuk menebarkan jalannya untuk menangkap ikan. Menarik, yang menjadi masalah Petrus bukan istilah jala atau pukat atau jaring. Dia dan teman-temannya, Yakobus dan Yohanes, sudah melakukan pekerjaan itu, tapi mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun setelah berjuang semalam-malaman untuk menangkap ikan. Saudara-saudari terkasih, Petrus sudah menjelaskan kalau mereka sudah bekerja keras sepanjang malam untuk menangkap ikan, tetapi hasilnya nihil. Tetapi menarik untuk diperhatikan bahwa sekalipun mereka telah gagal menangkap ikan, Petrus menaati perintah Yesus juga. Petrus mencoba melawan kekecewaan karena telah gagal menangkap ikan. Apalagi sekarang sudah siang, mana bisa menangkap ikan? Tetapi karena Yesus yang memerintahkannya, Petrus tidak hendak menolaknya. Hal yang mengejutkan terjadi. Kemudian ternyata mereka menangkap banyak ikan. Petrus yang terkesan terpaksa melakukan perintah itu mulai menyadari kekeliruannya. Ia sedang berhadapan dengan guru yang adalah Tuhannya juga. Melihat itu, Petrus tersungkur dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa. Karena aku telah meragukan perintah-Mu. Aku sudah bekerja semalam-malaman, tetapi tidak ada hasilnya. Tetapi Engkau telah membuat hatiku bahagia dan membuat aku tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu. Mengapa aku tidak percaya pada firman-Mu?" Begitulah penyesalan seorang Petrus, pemimpin para rasul Tuhan. Saudara-saudari terkasih, Petrus
Yakobus dan Yohanes adalah ahlinya nelayan. Mereka sudah hafal dengan pekerjaan mereka untuk menghasilkan rezeki dengan menjala ikan. Kok Yesus mau mengajari kita tentang menjala ikan? Ketiga orang ini sering disebut dalam tradisi gereja sebagai tiga pilar atau soko guru gereja. Mengapa mereka meragukan Tuhan Yesus dan lebih percaya pada pengetahuan otak mereka? That is life. Itulah hidup. Manusia sering mengandalkan otaknya, keahliannya, dan keyakinannya sendiri. Semuanya dapat mereka selesaikan sendiri secara matematis. Hal itu hampir jarang meleset. Sampai hari ini, manusia juga sangat mengandalkan perhitungan dan ramalan seperti yang dilakukan oleh BMKG, Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, bahwa sekarang akan hujan, besok akan ada badai. Namun, manusia sering lupa bahwa yang memiliki ketentuan dan keputusan itu Tuhan. Manusia memang harus terus berusaha untuk menyelesaikan berbagai urusan hidupnya agar semuanya berjalan baik-baik saja. Namun, ketika berkehendak lain, siapakah manusia yang bisa mencegah ketetapannya? Para rasul ini memang ahlinya dalam urusan menangkap ikan. Mereka tahu kapan harus menangkap ikan. Mereka juga tahu tempat-tempat ikan berkumpul. Namun, sudah terbukti dan menjadi pengalaman mereka, ternyata keahlian mereka tidak cukup untuk memastikan hasil tangkapan mereka. Mereka gagal. Disinilah diperlukan campur tangan Tuhan. Tuhan mengulurkan bantuannya. Berita baiknya bahwa Petrus menerima tawaran itu. Dan inilah hasilnya. Mereka menangkap banyak ikan setelah menebarkan jalannya kembali atas perintah dan arahan guru mereka, Yesus. Saudara-saudari terkasih, banyak hal yang bisa dan harus dikerjakan oleh manusia. Manusia tidak pernah puas dengan pencapaian-pencapaian yang mereka lakukan. Pernahkah Anda mendengar tentang kapal selam canggih yang digunakan untuk meneliti kapal Titanic yang tenggelam? Kapal selam yang dirancang dan diandalkan keamanannya ternyata gagal. Kapal itu meledak dan semua penumpangnya tewas. Masih banyak contoh lain yang bisa kita temukan, atau mungkin itu juga menjadi pengalamanmu. Seorang ayah tidak bisa paham bahwa putranya yang dipersiapkannya dengan baik, disekolahkan ke tempat yang terbaik, ternyata berakhir tragis. Sebab sebelum putranya itu berhasil, anak itu direnggut nyawanya tanpa dikehendakinya, bahkan sukar dinalar. Namun akhirnya ia berkata, ini memang kehendak Tuhan. Itu yang terbaik menurut pandangannya. Dalam hidup ini, terkadang kita merasa lebih pintar dan lebih bijak dari semua orang, bahkan dari Tuhan. Biarkanlah Tuhan terlibat dalam hidup kita.
Apakah aku sudah melibatkan Tuhan dalam menjalani hidupku setiap hari? Marilah kita berdoa. Bapa yang Maha Baik, terima kasih sudah menegur kami untuk tidak terlalu sombong dengan kebisaan kami. Jadikanlah kami pribadi yang rendah hati. Jadilah bagi kami tempat bersandar dan berharap demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.